Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Man3 Bantul dalam program Sapa Mantaba. Baik, sebelumnya izinkan saya dulu berkenalan. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Uliata Fida dari kelas 12 Agama 2. Nah, selanjutnya kita izinkan dulu narasumber kita untuk berkenalan satu persatu. Baiklah, mulai dari siapa dulu? Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aisyah Nurmawfiroh dari kelas 12 Bahasa. Aku dari Manggiri. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Latifah Nabila, saya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saya dari kelas 12 Bahasa. Oke, baiklah. Nah, ini kita bincang-bincang santai aja ya. Nah, ini kakak-kakak ini Kak Aisyah maupun Kak Umi ya namanya, panggilannya. Nah, ini mondok atau di rumah atau bagaimana? Mulai dari Kak Aisyah dulu. Kalau saya sih di rumah. Di rumah, berarti bareng orang tua ya? Iya. Oke, terus kalau dari Kak Umi kan tadi dari Kalimantan ya, jauh banget Masya Allah. Nah, tadi ini mondok atau di rumah saudara gitu? Kalau saya sendiri mondok. Oh, mondok. Mondoknya di mana? Di Al-Fitrah. Oh, Masya Allah, Al-Fitrah padahal padat banget ya kegiatannya. Saya rasa. Oke, baiklah, langsung saja ya kita masuk ke pertanyaannya. Kemarin saya dengar-dengar ini dari kakak-kakak ini, Kak Aisyah maupun Kak Umi ini kemarin habis meraih lomba ini, meraih juara lomba bahasa Jepang. Nah, lomba apa itu? Boleh dari siapa dulu? Silahkan. Kalau saya sama kayak Hansa kemarin singing contest. Oh, singing contest berarti bernyanyi ya? Iya. Itu kayaknya suaranya udah bagus ini pasti karena ikut singing contest. Oke, baik. Kalau Kak Umi? Kalau saya lomba fan art. Jadi fan art itu sebuah karya yang dibuat oleh para penggemarnya. Oh, baik-baik. Nah, berarti kalau misalnya fan art tuh Kak Umi berarti ini ya, pandai dalam menggambar ya pasti? Ya, sedikit. Oke, Insya Allah besok bisa ajarin saya menggambar ya. Karena saya kalau gambar tuh gak bisa. Ya bisa tapi gak ini. Baiklah, terus bagaimana sih awal cerita Kak Umi maupun Kak Aisyah ini bisa suka dengan bahasa Jepang? Boleh dari Kak Umi dulu? Kalau saya pribadi itu tertarik dengan gambar. Jadi pas itu saya tertarik dengan gambar karena saya melihat satu gambar yang menarik banget. Jadi saya pengen nyoba gambar. Nah, di situ saya terus nyari kayak memperluas referensi. Jadi saya buka IG, bisa Pinterest. Nah, dari situ saya kayak nemu-nemu, wah ini kayaknya gambarnya bagus. Terus ada yang komen-komen kalau ini tuh gambaran dari siapa, terus animasi juga kebanyakan gitu. Dari situ saya tahu kalau ini tuh ada beberapa yang dari anime. Nah, anime itu saya buka ternyata isinya tuh tentang di Jepangan kayak gitu. Oh, berarti Kak Umi ini termasuk dalam suka dengan hal-hal yang baru ya. Kan tadi mencari-cari gitu ya, mencari-cari. Berarti suka ya dengan hal-hal yang baru. Oke, kalau dari Kak Aisyah sendiri? Mungkin ini simpel ya. Soalnya saya lihat anime itu aja sih. Oh, berarti sama-sama ya, sama-sama suka lihat dari anime gitu. Tapi memang biasanya saya lihat itu anime tuh lebih mengarah ke Jepang ya, lebih mengarah ke bahasanya bahasa Jepang. Oke. Nah, selanjutnya ini motivasinya apa sih? Motivasinya tuh kalian berdua nih ikut dalam lomba-lomba seperti itu kalau dari diri kalian sendiri ya. Baik, boleh dari Kak Aisyah dulu. Pertama sih nambah pengalaman. Yang kedua ngelatih mental. Oke, betul-betul. Yang terakhir sih tentunya cari sertifikat. Oh iya sih, karena dari sertifikat tersebut tuh jadi kita lebih memudahkan untuk kedepannya ya. Baik, terus tadi yang kedua itu melatih mental ya. Karena kan kalau misalnya kita biasanya tuh kalau di depan orang banyak kan pasti malu atau nervous atau gimana-gimana ya. Oke, terus kalau dari Kak Umi sendiri, motivasinya? Kalau saya itu buat mengukur seberapa jauh kemampuan saya yang sudah saya latih. Betul. Jadi dengan mengikuti lomba, saya berharap itu ada beberapa tambahan, maksudnya tambahan referensi baru gitu, entah teknik yang saya dapatkan dari menangkan lomba dan lain sebagainya.
Oke, tapi sebelumnya nih dari Kak Umi sendiri ini udah menemukan belum sih kayak misalnya oh passion aku tuh di sini, atau kayak awalnya tuh masih iseng aja, masih mencoba yaitu hal baru itu masih mencoba, atau memang sudah menemukan bahwa itu tuh passion aku gitu? Sudah menemukan tapi masih Oh, belum istilahnya kepo. diasah lagi Iya. gitu ya. Oh, oke. Ini dari keluarga nih ada keturunan nggak kira-kira? Kayak kan biasanya kalau misalnya menyanyi nih dari Kak Aisyah tuh kan biasanya keturunan ya kalau suara gitu. Nah, kalau dari Kak Umi ini ada nggak sih saudara itu yang pintar menggambar atau bagaimana? Sudah menjadi seniman mungkin? Ayah pintar gambar, Ayah. terus dari keluarga ibu juga banyak yang pintar seni-seni. Oh, jadi lebih ke seni ya? Iya. Lebih ke suka seni gitu? Benar. Oke, baik. Selanjutnya, proses perjalanan latihan dan membuat karya ini bagaimana? Bagaimana perjalanannya ini mulai dari Kak Umi dulu aja deh dalam proses membuat karya dan perjalanan latihan. Awalnya itu kalau saya itu nggak ada niat buat latihan, jadi langsung nyoret-nyoret aja. Oh. Jadi langsung gambar aja. Jadi kadang itu kalau menggambar pakai mood itu kadang malah hasilnya jelek gitu. Oh, tapi emang beda-beda ya. Terkadang ada yang harus mengumpulkan mood dulu bener. agar bisa lebih aku semangatnya tuh kalau udah mood gitu. Kebanyakan begitu. Kalau Kak Umi beda ya? Iya, kadang kalau pakai mood itu kadang bagus tapi seringnya enggak. Oh gitu. Kayak keren loh. Biasanya kan kalau kita tuh harusnya ngumpulin mood dulu ya. Kalau belum ngumpulin mood tuh kayak males gitu. Oke. Kalau dari Kak Aisyah gimana nih proses perjalanannya dalam latihan dan membuat karya? Latihan lomba nyanyi itu mungkin cuman ngafalin lirik berulang-ulang sampai hafal. Oh jadi nggak ada les gitu, les menyanyi kan? Kalau saya lihat nih kayak misal Idol Junior gitu kan dia ada ini nih ada les menyanyi gitu. Kalau Kak Aisyah nggak? Enggak sama sekali. Berarti keturunan juga ya? Kurang tahu juga sih, tapi kakak suka nyanyi. Oh baik ya, mungkin bisa ya dimasukin ke dalam keturunan gitu. Iya. Oke. Keren loh ini dari Kak Aisyah maupun Kak Umi ini sangat-sangat berprestasi banget karena dari karyanya Kak Umi maupun dari suaranya nih dari Kak Aisyah nih, Masya Allah sekali. Baik, selanjutnya nih bagaimana sih keseruan lomba-lomba yang udah kalian jalankan nih? Keseruannya gimana? Coba boleh ceritain sedikit dari siapa dulu? Silahkan. Umi dulu, Bu. Kalau keseruannya itu kan selama saya mengikuti lomba itu kan masih online. Iya. Jadi belum bertemu pesertanya langsung. Jadi masih dibilang asik. Oh, Kadang jadi- kalau udah bertemu kan jadi bawaannya grogi gitu. Kadang Iya. apa tema yang udah dipikir semalaman jadi lupa kadang. Iya. Nah, terus asiknya itu kemarin kebetulan saya cari tahu pesertanya itu ternyata ada yang mengikuti komunitas seniman Jogja. Wow, keren banget. Berarti itu satu Jogja ya? Yang mengikuti ini seniman itu, komunitas itu? Beberapa Oh, berapa? ada sekitar 2 atau 3 gitu. Awalnya saya sempat pesimis ya, soalnya kan lawannya udah seniman gitu. Ya sih, wajar ya kalau kita tuh pesimis karena masih awalan gitu. Iya. Apalagi kan ini tingkat nasional ya, jadi kita belum tahu lawannya itu sudah sampai mana. Profesional atau masih kayak awalan kayak saya Iya, gitu, bener. kayak aku gitu ya. Pasti overthinking gitu pasti ya. Bener. Overthinkingnya tiap malam. Iya. Nggak apa-apa kan, wajar ya Kak ya. Oke, masih ada lagi pengalaman yang mau diceritakan? Oh, oke, terus selanjutnya dari Kak Aisyah. Keseruannya itu mungkin waktu rekaman ya. Jadi kemarin itu kan aku ngambil lagu yang nggak ada intronya. Jadi begitu mulai aku langsung nyanyi. Nah buat masuk itu nyesuaiin sama instrumentalnya itu tuh susah banget. Tapi akhirnya ada solusi dari Mas Imam. Jadi Mas Imam kasih instruksi dari balik kaca itu pakai hitungan jari. Iya, tapi tetap aja itu tuh nggak pas sama instrumentalnya. Jadi berulang kali take video. Makasih ya Mas Imam udah sabar. Oke. Jadi udah berkali-kali ya itu untuk membutuhkan waktu untuk
ngepasin tuh ketukan Iya, nadanya karena nggak ada intronya gitu ya, jadi susah. Oke, keren-keren, kayak susah ya nggak sih Kak kalau nggak ada intronya tuh kita mau menyesuaikan tuh ini pasnya di mana sih gitu ya. Bingung banget pasti. Oke, terus selanjutnya nih pastilah dalam kita menjalankan kegiatan nih, kalau misalnya di sekolah maupun apalagi dalam lomba kan pasti kita membutuhkan support system. Nah dari Kak Umi dulu boleh, ini siapa saja yang menjadi support system Kakak? Yang pertama pasti orang tua ya, ayah, Iya, ibu betul. itu paling utama banget yang mendukung. Soalnya kalau bukan karena mereka itu pasti nggak bisa sampai sejauh ini gitu. Ya memang orang tua tuh kayak the best banget Iya, sih benar, ya kan benar. Kak, perjuangannya Masya Allah. Terus yang kedua untuk buat para sensei-sensei saya, baik dari Fa Sensei maupun Arum Sensei yang udah bimbing sampai sejauh ini, sudah sampai bisa menang berkali-kali. Alhamdulillah banget, terima kasih Fa Kalau Sensei. senseinya nonton ya ini, terima kasih ya Para sensei. sensei hebat. Masya Allah. Terus Terus yang selanjutnya? ketiga untuk teman-teman saya, baik dari teman sekelas maupun teman pondok yang banyak mensupport banget. Keren-keren. Terus selanjutnya kalau dari Kak Aisyah gimana? Nggak Siapa jauh. saja? Beda dari Umi. Hmm, Yang penting ya orang tua pasti kan. pasti, itu pasti. Yang kedua ada guru, baik Arum Sensei juga Fa Sensei. Dari Iya. kelas 10 udah. Sama sensei juga ya? Iya. Oh, baik-baik. Masya Allah. Terus? Ada temen juga dan satu sahabat sekelas namanya Zulfa. Kalau misalnya Zulfa nonton nih ya, nih sahabatnya ini keren bisa sampai titik saat ini. Makasih Zulfa. Ya, iya. Oke, terus siapa lagi nih? Atau udah sampai di situ? Iya. Oh, oke. Oke, terus lagi Kak? nggak ada nih, misal ada someone siapa gitu kan kadang ada ya ini. Ada nggak? Nggak ada. Oh, atau secret gitu? Oh, nggak ada. Dari Kak Umi ada nggak nih? Oh, nggak ada. Kan kadang pada nyari alasan nih buat kayak jadi semangat gitu karena ada ini si someone ini nih. Oke, terus selanjutnya nih bagaimana cara membagi waktu nih dari Kak Umi maupun Kak Aisyah, bagaimana cara membagi waktu untuk kegiatan-kegiatannya? Kan pasti sangat padat yaitu kita sekolah dari pagi sampai sore kan kita sangat padat sekali ya. Nah, bagaimana cara membagi waktunya dan kan pas kalian juga ikut lomba ini, bagaimana cara membaginya? Boleh dari Kak Umi dulu? Kalau saya itu biasanya sebelum memutuskan ikut lomba, saya udah planning dari awal. Jadi udah bikin jadwal jauh-jauh hari. Jadi nanti misalnya di hari A ini fokus untuk sekolah, ya udah sekolah, tugas sekolah selesaikan semuanya. Nanti kalau di hari kedua itu fokus untuk lomba, ya udah lomba. Targetnya harus selesai hari itu ya hari itu kayak gitu. Oke, jadi nggak bisa tabrak-tabrakan Iya, ya? jadi tidak ada waktu yang tertabrak gitu antara kegiatan di pondok, antara belajar di sekolah maupun saat mengerjakan lomba. Gitu. Jadi harusnya tuh kayak satunya selesai dulu. Iya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya kayak setengah dulu ini, terus Iya. habis itu ini dilanjutin lagi, nggak bisa ya Pasti kayak ada gitu. yang ketinggalan. Kalau saya malah nggak bisa nih, kalau saat terjun langsung gitu malah nggak bisa. Karena gimana ya, kayak langsung aja tertuju tuh. Ya mungkin berbeda ya, setiap orang berbeda. Tapi keren banget nih Kak Umi. Oke, kalau misalnya dari Kak Aisyah sendiri? Kalau aku sih, kalau mau ada kegiatan yang aku mau lakuin, itu pasti aku rencanain dulu. Jadi aku bagi waktu, tulis di kertas jam segini, misal planning A, habis itu jam setelahnya planning B, gitu seterusnya sih. Keren sih, maksudnya kan kita kalau misalnya ada jadwal kayak gitu kan kita jadi ada patokan ya. Kita nggak mengulur-ulur waktu. Kita kan pasti kalau misalnya nggak ada jadwal, pasti nanti aja lah gitu ya pasti. Oke. Kayak sebulan kita kan masih sukanya masih suka enjoy, masih santai gitu ya. Kalian nanti bisa dicontoh buat teman-teman lagi. Oke. Selanjutnya nih, kalau dari kakak-kakaknya ini, dari Kak Umi maupun Kak Aisyah nih, harapannya ini ke depannya bagaimana? Boleh dari Kak Aisyah dulu? Harapannya sih sebelum lulus dari MAN, ada lomba lagi, jadi aku bisa berpartisipasi, nambah pengalaman lagi, dan juga sebenarnya sih banyak manfaat yang lain ya. Iya. Ya itu.
keren kan pasti kan kita dari pengalaman tersebut tuh kita jadi lebih lebih terbiasa gitu ya, apalagi kalau semoganya menang gitu kan, menang kan ya lumayan lah buat kita ke depannya kayak gimana kan. Oke, terus kalau dari Kak Umi nih gimana nih harapan ke depannya? Harapannya ya kurang lebih sama, ya berharap semoga nanti ke depannya masih bisa ikut kegiatan lomba-lomba lagi gitu, buat ya nambah pengalaman pastinya, buat ya selain di bahasa Jepang mungkin di yang lainnya kayak bahasa Arab ya mungkin masih dalam konsep seni. Jadi dari hati itu udah kayak pengen coba aku yang ya itu tadi, karena Kak Umi suka dengan hal-hal yang baru ya. Kalau misalnya yang ini udah bisa coba kayak yang itu gitu ya. Bagus lah ini sebagai motivasi nih ya teman-teman. Oke, terus ini terakhir ya, ini pertanyaan terakhir nih buat Kak Umi maupun Kak Aisyah. Ini pesan dari kalian untuk teman-teman ataupun untuk madrasah ini, atau untuk misalnya untuk diri sendiri juga nggak apa-apa. Ini bagaimana? Boleh dari Kak Umi dulu? Harapannya ya harapannya nih misalnya sekolah ini menjadi lebih, semoga dengan adanya murid-murid yang berprestasi karena lomba-lomba, bukan hanya lomba dalam bidang bahasa Jepang saja ya, ini lomba-lomba dalam bidang lain menjadi lebih maju, atau misal untuk teman-teman nih, teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam mengejar masa depan atau bagaimana gitu. Jadi kalau pesan dari saya, selagi kalian punya kesempatan ya udah kejar aja, nggak usah mikir nantinya bakal gimana. Jadi ya udah dijalani aja lagi, terus selagi kalian mau pertahanin, mau perjuangin, insya Allah nanti Allah bakal sempurnain. Intinya diiringi dengan doa juga ya Kak ya usaha disertai dengan berdoa. Betul, keren banget, keren. Terus dari Kak Aisyah sendiri gimana nih pesan untuk teman-teman ataupun untuk madrasah? Ya buat teman-teman, teman-teman kan ini masih pada muda-mudanya nih, masih pada sehat-sehatnya, punya banyak waktu luang. Jadi manfaatin waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Bedain antara menikmati masa muda dan menghancurkan masa depan. Aku jadi ingat hadis dari pelajaran Akidah Akhlak kelas 11. Artinya itu dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Jadi buat teman-teman jangan terlena sama dua kenikmatan itu tadi. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih ngisi waktu luang itu sama apa, kalian bisa contohnya ikut organisasi atau kayak kita ini ikut lomba-lomba sesuai kemampuan kalian, dan balik lagi kalau kalian belum tahu kemampuan, passion, bakat kalian itu apa, kalian bisa konsultasi dulu ke orang tua, wali kelas, guru, teman terpercaya kalian ataupun guru BK. Intinya kalau kalian punya tujuan itu pasti ada jalan, ya kan? Betul sekali, Masya Allah. Dan barangkali nih teman-teman udah ikut lomba tapi hasilnya belum memuaskan, kata lainnya kalian belum dapat juara, it's okay, jangan sedih, karena ya ada kesempatan di lain waktu. Intinya semangat terus buat kalian, jangan gampang nyerah, dan intinya semangat terus ya buat kalian. Percaya kalau kalian itu pasti bisa. Jadi kesimpulan dari pesan dari teman-teman ini, dari Kak Aisyah maupun Kak Umi ini, jangan sia-siakan masa muda kalian ya, karena masa-masa dalam seumuran kita ini masa di mana kita mencari jati diri. Jadi jangan kita gunakan waktu luang tersebut untuk hal-hal yang tidak berfaedah, Jangan sampai nyesel di waktu selanjutnya. Oke, Insya Allah keren banget, tepuk tangan dulu nih buat kita semuanya. Oke, baik.
Itu tadi bincang-bincang kita dalam podcast kali ini. Semoga dapat memotivasi untuk diri saya maupun untuk teman-teman dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul maupun teman-teman yang menonton. Nah, sangat keren sekali ya, Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pesan-pesan kakak ini. Semoga dapat memotivasi kita semua dalam kehidupan kedepannya maupun kehidupannya yang selanjutnya lagi. Oke, baik. Saya pamit undur diri dulu. Saya Safa Salsabila Ulia Tafida pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.